Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin dari kelas B4 2017 NIM 1722025. Video ini akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik pelamar yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari pelamar potensial dan diakhiri dengan mengirimkan surat lamaran kerja ke organisasi perekrutan. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses seleksi pelamar kerja hingga pelamar kerja terpilih menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dilakukan ketika ada departemen yang membutuhkan pegawai baru, bisa karena pegawai sudah berhenti bekerja atau ada pekerjaan baru yang harus diselesaikan dan membutuhkan pegawai tambahan. Rekrutmen pegawai itu untuk mengisi posisi yang masih lowong dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Internal itu karyawan terbaik untuk mengisi posisi kosong dapat ditentukan secara internal. Lowongan pada posisi tersebut dapat diberikan kepada karyawan yang dirasa cocok sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan dan karyawan lain untuk bekerja lebih baik. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam internal rekrutmen. Yang pertama itu metode tertutup yang meminta manajer untuk mengusulkan karyawan untuk dipromosikan atau dirotasi, dan metode terbuka yang mengumumkan lowongan yang kosong melalui iklan dan internal perusahaan. Yang kedua tadi metodenya adalah eksternal, adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Semua perusahaan memerlukan perekrutan dari lingkungan eksternal jika tidak ada karyawan di dalam perusahaan cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan jika suatu perusahaan mengembangkan usahanya yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat. Metode perekrutan pada umumnya menggunakan beberapa strategi dan metode dalam merekrut pekerjaan. Metode rekrut eksternal dapat dilakukan melalui yang pertama advertisement atau yang iklan pekerjaan, yang selanjutnya rekomendasi dari eksternal perusahaan, agen tenaga kerja dan perekrutan, institusi pendidikan, dan yang terakhir lembaga pemerintah. Seleksi sumber daya manusia. Definisi seleksi itu usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Tujuannya yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang harusnya tidak diterima. Metode pengadaan seleksi yang pertama yaitu metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Selanjutnya itu metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Proses seleksinya itu terdapat ada 4 komponen. Yang pertama itu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja, dan serangkaian alat-alat seleksi. Dan di sini pun terdapat kendala-kendala. Yang pertama itu tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Misalnya kejujuran, kesetiaan, dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan bobot nilai yang diberikan didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Yang kedua dari penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas fisis pikirannya, bahkan pengaruh dari efek sulit dihindarkan. Yang terakhir yaitu pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif disembunyikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.